manfaat memiliki khodam pendamping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubaidi Demak. Salam. Sobat-sobatku, ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang manfaat orang memiliki khodam pendamping. Karena banyak pula sekali orang memiliki khodam pendamping tetapi belum tahu manfaatnya secara energi positif. Jadi sebelumnya marilah saya ajak sobat-sobatku dimanapun Anda berada memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat salam kepada Rasulullah baginda Nabiullah Muhammad SAW. Jadi sebelum menjelaskan tentang manfaat khodam pendamping, karena setiap orang ahli spiritual, entah itu dibilang orang pintar atau entah itu dibilang paranormal, dibilang dukun juga bisa. Intinya adalah yang berhubungan dengan hal-hal yang mistik. Kalau sudah berhubungan dengan hal-hal yang mistik, itu pasti berhubungan dengan yang namanya jin atau khodam pendamping, dan itu semua adalah makhluk gaib. Jadi sebelumnya tentang khodam pendamping. Khodam pendamping itu sendiri sangat bermanfaat bagi orang yang memilikinya. Tetapi apabila orang itu bisa merasakan khodam pendamping di dalam dirinya, entah itu khodam pendamping di dalam tubuh atau khodam pendamping di luar tubuh, entah itu khodam pendamping dari leluhur atau dari wasilah-wasilah zikir, entah itu dari hizib-hizib, intinya adalah semua khodam pendamping. Karena orang yang memiliki khodam pendamping itu sangat bermanfaat sekali, sangat baik sekali. Ini adalah saya membicarakan tentang khodam pendamping yang berenergi positif. Jadi manfaatnya itu banyak sekali manfaat. Dan manfaatnya itu bisa dirasakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi keistimewaan khodam pendamping atau manfaat khodam pendamping itu sendiri itu sangat berarti sekali bagi orang yang memiliki. Dan sebelumnya maaf, tentang hal-hal gaib atau tentang khodam pendamping itu adalah menurut keyakinan masing-masing atau menurut pengetahuan masing-masing. Jadi apabila yang tidak suka dengan hal-hal yang mistis, itu pasti juga tidak akan mau yang namanya khodam pendamping. Dan bagi Anda yang tidak sejalan dengan aluran hal-hal yang gaib atau mistis, itu pasti tidak mau khodam pendamping. Pasti akan bilang kita itu semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Gusti Allah itu menciptakan manusia dan jin, menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tetapi yang namanya wasilah atau yang namanya riyadhah, ini menurut keyakinan masing-masing, dan maaf, dan juga menurut aliran masing-masing. Tetapi walaupun kita memiliki khodam pendamping secara penuh atau berenergi positif, kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaatnya yang pertama adalah kalau kita memiliki khodam pendamping,
tubuh kita akan merasakan kuat dan tidak mudah lelah. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kalau kita memiliki kegiatan dalam hal apapun, kalau kita memiliki khodam pendamping, dan khodam pendamping itu akan memberikan energi atau memberikan support atau memberikan dukungan kepada kita. Jadi kelelahan kita itu seolah-olah itu ada yang membantu mengobati, jadi tidak mudah lelah. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah tubuh menjadi kuat. Dan yang kedua, yang kedua itu insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya orang dolim. Itu yang kedua. Agar terhindar orang dolim itu bagaimana? Seumpama kita pergi keluar, entah kita itu mau pergi kemanapun, entah itu kita mau dibegal, entah itu kita mau dirampok atau sejenis apapun, tanpa disengaja, seolah-olah orang itu yang mau membegal kita itu merasa takut dengan sendirinya atau merasa minder dengan sendirinya. Karena apa? Energi khodam pendamping yang ada di tubuh kita, dia mengeluarkan energi seolah-olah menakuti atau seolah-olah kita itu kelihatan wibawa, dan orang yang memandang kita ingin mencelakai kita, dia akan takut dengan sendirinya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah insya Allah lantaran kita memiliki khodam pendamping, kita akan terhindar dari yang namanya teluh, tenung, santet, guna-guna, sihir, hipnotis, dan bisa juga dengan yang namanya hasut-hasutan orang. Jadi kalau kita memiliki khodam pendamping, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Orang percaya atau tidak percaya, ini khususnya di Indonesia, yang berhubungan dengan hal-hal yang mistil, hal-hal yang gaib, itu kadang menggunakan sejenis seperti santet atau guna-guna atau sihir dan hipnotis. Kalau kita memiliki khodam pendamping, insya Allah kita akan terhindar. Masalahnya bagaimana? Orang yang memiliki energi seperti itu ingin mencelakai kita dengan hal-hal yang gaib, insya Allah khodam pendamping kita akan menangkis dengan sendirinya. Akan menangkis dengan sendirinya. Itu adalah manfaat. Dan seterusnya, kita akan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus. Bisa dikatakan oleh jin, kafir, atau setan, atau iblis. Insya Allah kalau kita memiliki khodam pendamping, kalau kita pergi ke tempat angker, entah itu di rumah saudara, entah itu di pabrik, atau di tempat makam, intinya tempat-tempat yang angker, kalau ada makhluk halus yang ingin mengganggu kita, kalau kita memiliki khodam pendamping, insya Allah kita tidak akan diganggu. Tetapi kita akan merasakan, kadang di kepala merasakan rambut kayak berdiri, terus di punggung merasakan bulu kuduk berdiri, atau di tangan akan merasakan merinding seperti itu. Itu adalah getaran-getaran dari khodam pendamping. Dan manfaat khodam pendamping, alhamdulillah, insya Allah sangat bermanfaat. Apabila kita meyakini kepada hal-hal yang gaib. Karena percaya dengan hal-hal yang gaib atau yakin dengan hal-hal yang gaib, itu juga menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, jadi kuatkanlah keimanan kita, ketakwaan kita, dan kuatkanlah pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan keselamatan kepada kita, yang bisa memberikan apapun kepada kita. Tetapi
Jangan lupa juga memohon syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat di dunia dan kita akan mendapatkan syafaat di akhirat. Insya Allah dengan khodam pendamping yang berenergi positif bisa bermanfaat sebagai yang saya bicarakan tadi. Insya Allah dengan pengetahuan seperti ini bisa bermanfaat buat sobat-sobatku dimanapun Anda berada, dan semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubedi Demak.